Halo, Assalamualaikum. Dengan saya Bidan Yuni. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Ibu? Waalaikumsalam. Jadi gini Bu Bidan, saya ingin berkonsultasi mengenai persiapan pernikahan. Karena katanya dianjurkan sebelum menikah itu untuk berkonsultasi. Iya, benar ya, Bu. Bahwa sebelum menikah kita dianjurkan untuk konsultasi. Nah, tujuannya apa? Agar tahu nih apa saja masalah kesehatan dari dalam diri pasangan kita masing-masing. Nah, kalau boleh tahu nikahnya kapan, Ibu? Bulan depan Bu Bidan, Baik, bulan depan ya. Untuk calon suaminya, apa tidak bisa ikut konseling? mohon maaf Bu Bidan, calon suami saya sedang bekerja. Mungkin untuk lain kesempatan, lain waktu bisa ikut untuk konsultasi. Oh iya iya oke kalau gitu ya Bu, sebelum saya menjelaskan boleh minta data dirinya, boleh disebutkan namanya Ibu siapa? Vivi Bu Bidan, Baik, Ibu Vivi, alamatnya di mana Ibu? Komplek Opti, RT 11, RW 11, Bu Bidan, Baik, sekarang umurnya berapa? 24 Bu Bidan. Di 24 ya. Bu Vivi sekarang Hmm. kerjanya apa? Bekerja di bank. Baik, sudah ya. Boleh dibantu untuk mengisi data diri calon suaminya ya. Namanya siapa Ibu untuk calonnya? Namanya Zidan Bu Bidan. Baik, Bapak Zidan ya. Alamatnya Bu? Kebetulan kita tetanggaan Bu Bidan, Baik, tetanggaan ya. Terus untuk umurnya, 25. oh beda setahun ya. Sekarang pekerjaannya apa? Ya, Pekerja pengusaha Bu Bidan. baik, pengusaha ya. Oke, sudah di sini saya akan menjelaskan apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi pernikahan. Yang pertama itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu meliputi apa saja sih? Yaitu ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu pemeriksaannya seperti pemeriksaan tensi, suhu tubuh, nadi, dan pernapasan. Lalu ada Mhm. juga pemeriksaan status gizi, yaitu seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan. Setelah itu ada juga pemeriksaan darah rutin, Bu. Nah, seperti HB, trombosit, leukosit, serta gula darah ibu atau pasangannya. Selain itu ada juga yang namanya pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini bertujuan untuk apa? Untuk mendeteksi penyakit infeksi saluran kemih, penyakit menular seksual atau yang menunjukkan adanya penyakit tertentu gitu ya. Nah, Ya, setiap persiapan fisik ada juga yang kita siapkan yaitu persiapan gizi. Calon pengantin ketika sudah menikah kan tujuannya pasti akan punya anak ya, hamil. mhm. Jadi setiap pasangan dianjurkan untuk mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Lalu sebaiknya untuk calon pengantin mengkonsumsi tablet penambah darah, apalagi untuk ibunya nih untuk perempuan. Karena kan wanita setiap bulan mengalami menstruasi, jadi mengantisipasi darah yang keluar harus memberikan asupan tambahan. Lalu selain itu untuk menghindari kecacatan pada janin dan memberikan tumbuh kembang yang baik untuk janin nantinya. Gitu ya, Bu. Nah, selain persiapan fisik dan gizi itu ada pemberian imunisasi TT ya, Bu, atau tetanus toksoid. Iya. Nah, calon pengantin perempuan perlu disuntik, yaitu dengan tujuan untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus, sehingga nanti akan memiliki kekebalan tubuh seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayinya. Nah, suntik tetanus ini mempunyai pemberiannya 5 dosis ya, Bu. Dosis yang pertama Ya. itu dianjurkan paling lambat 2 minggu sebelum nikah. Kenapa? Agar ada waktu bagi tubuh kita nih untuk membentuk antibodi. Nah,
Untuk dosis yang kedua, yaitu sebulan setelah suntik pertama. Jadi, setelah suntik pertama udah 1 bulan, ibu dianjurkan untuk datang lagi untuk suntik dosis yang kedua. Nah, selanjutnya dosis yang ketiga ya Bu, dilakukan 6 bulan sesudah suntik kedua. Jadi, ketika ibu sudah suntik kedua, 6 bulannya itu datang lagi untuk suntik ketiga. Efektifnya itu melindungi sampai 5 tahun Ibu. Lalu selanjutnya sudah nih dosis ketiga, dilanjut dengan dosis keempat. Dosis keempat itu jangka waktunya 1 tahun. Jadi ketika sudah dosis 3, dosis 4-nya jangkanya 1 tahun ya, lama perlindungannya itu bisa 10 tahun. Nah, yang keempat sudah, lalu dosis yang terakhir nih, kelima, jangkanya sama, 1 tahun juga. Efektifnya itu melindungi hingga 25 tahun, gitu ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya menjaga kesehatan reproduksi. Nah, sebaiknya Ya, pakaiannya diganti 2 kali sehari untuk ibu, ya. Lalu ya, menggunakan pakaian dalam dengan bahan katun dan menyerap keringat. Dan juga nggak ketat nih, terus membersihkan organ reproduksi dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan dengan anduk atau tisu. Tapi ya, pakai anduknya atau tisunya yang bersih, tidak bau dan lembab. ya, Kemudian ketika ibu menstruasi, jangan memakai pembalut yang tipis dengan waktu yang lama ya, agar tidak menimbulkan infeksi bakteri. Dan dianjurkan mengganti minimal 4 jam sekali. Lalu apalagi setelah buang air besar. Terus jika ibu mengalami keputihan yang tidak wajar seperti bau, mengganggu, lalu gatal, berwarna, segera periksakan diri biar dapat penanganan yang tepat. Dan untuk calon suaminya dianjurkan untuk bersunat. Gitu ya. Sampai situ ya. paham Ibu yang saya jelaskan? Sudah jelas, Bu, dan Baik, paham. ini ada Selanjutnya, kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai, Bu, yaitu seperti anemia. Anemia itu apa sih? Anemia disebabkan karena adanya kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh kita. Lalu ada penyakit hepatitis B. Hepatitis ini disebabkan melalui paparan cairan tubuh yang terinfeksi. Lalu ada diabetes mellitus. Lalu ada penyakit malaria. Lalu ada juga penyakit genetik thalassemia. Apa itu? Yaitu penyakit keturunan atau kelainan genetik. Akibatnya kelainan sel darah merah yang dapat menyebabkan penderita harus melakukan transfusi darah sepanjang usianya. Nah, begitu ya yang harus dipersiapkan dalam pernikahan. Yang saya jelaskan tadi, apakah dapat dimengerti, Ibu? sudah jelas dan paham, Bu. Untuk selanjutnya, penyuntikan tetanus ini saya harus ke klinik atau bagaimana, Bu? Iya, benar ya. Ke klinik agar dapat disuntik atau melakukan pemeriksaan yang lain. Ditunggu ya, karena pernikahannya bulan depan kalau bisa 2 minggu paling lambat. Agar ada waktu nih untuk tubuh ibu membentuk antibodi. Dan jika suaminya tidak sibuk, boleh bareng. Agar bisa langsung dicek pemeriksaan fisik bareng ya, Bu. Baik, Bu, nanti saya akan ke sana bersama calon suami saya. Baik, Ibu, apakah ada yang akan ditanyakan lagi? Sudah tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, akan saya akhiri ya, Bu, untuk konsultasinya dan ditunggu untuk kedatangannya untuk pemeriksaan lanjut. Iya, Bu, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.